Selibukan mo. Terlihat seorang wanita yang sedang berusaha memperbaiki kerusakan organ pada tingkatan sel dalam sebuah laboratorium yang sedang dilanda kepanikan. Dia adalah Suri. Dia berusaha dengan keras membuat ulang herbal berbentuk hati yang sebelumnya sudah musnah untuk menyembuhkan penyakit T'Challa kakaknya sang Raja Wakanda. Namun takdir berkata lain, dia selalu gagal. Sang Raja T'Challa, pemimpin dan pelindung Wakanda, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Seluruh kerajaan dan rakyat Wakanda berduka atas kematian raja, sekaligus pelindung yang mereka cintai. Putri Suri dan ibunya Ratu Ramonda tidak bisa menutupi kesedihannya. Mereka pun memberikan penghormatan terakhir. Satu tahun kemudian, Ratu Ramonda yang kini menjadi pemimpin Wakanda diundang ke dalam Kongres PBB. Dalam pertemuan itu, Wakanda mendapat tekanan dari dunia internasional agar Wakanda membagikan vibranium seperti kesepakatan yang telah disetujui oleh Raja T'Challa sebelum dia wafat. Ratu Ramonda dengan tegas menolak memberikan vibranium. Dia menjelaskan jika Wakanda telah mengubah kebijakan internasionalnya karena dia takut kalau vibranium akan disalahgunakan dan dijadikan sebagai senjata pemusnah massal oleh negara lain. Ratu Ramonda mengambil keputusan itu sebab dia tahu kalau negara-negara yang hadir di pertemuan ini menganggap Wakanda sudah lemah karena Black Panther pelindung Wakanda sudah tiada. Terbukti beberapa waktu yang lalu, salah satu pangkalan milik Wakanda kedatangan penyusup tentara dari negara Prancis. Para penyusup itu mengincar vibranium, namun Wakanda tidak selemah seperti yang mereka kira. Para penyusup itu mendapat perlawanan dari prajurit Wakanda dengan mudah dan berhasil dilumpuhkan. Dengan bukti penangkapan para tentara itu, sang ratu menegaskan pada seluruh perwakilan negara yang hadir agar tidak melakukan tindakan provokatif, terlebih sampai berani mengeksploitasi vibranium Wakanda secara ilegal. Jika itu terjadi lagi, maka Wakanda tidak akan segan-segan melakukan serangan balasan. Di suatu tempat di Samudra Atlantik, seorang ilmuwan Amerika menciptakan alat yang bisa mendeteksi keberadaan vibranium yang terletak di luar wilayah Wakanda. Berkat arahan dari sebuah alat pendeteksi canggih, mereka berhasil menemukan titik keberadaan vibranium dalam ekspedisi itu. Mereka pun mengirim 2 penyelam dengan pakaian khusus untuk menyelam ke dalam laut. Namun satu persatu penyelam menghilang secara misterius. Di dalam kapal ada 2 orang yang sedang mengawasi pergerakan mereka. Tak lama kemudian, dari dalam laut terdengar suara aneh. Tiba-tiba, para awak kapal menceburkan diri mereka ke laut satu persatu. Mereka seperti terhipnotis. Kemudian, orang-orang misterius dengan tubuh berwarna biru naik ke atas kapal dan membunuh semua orang yang ada di sana. Seorang wanita ketua tim dari ekspedisi itu berusaha kabur menaiki helikopter, namun makhluk biru berusaha menghalanginya. Dengan susah payah wanita itu akhirnya berhasil naik ke helikopter. Namun tiba-tiba saja helikopter mereka ditarik mundur. Kemudian, sosok misterius membanting helikopter itu ke lautan. Ratusan orang mati dalam kejadian itu. Akibat kejadian itu, dunia internasional menuduh Wakanda sebagai dalang atas pembantaian tersebut. Keesokan harinya di kerajaan Wakanda, Ratu Ramonda menyuruh Suri untuk melanjutkan penelitiannya mengenai herbal berbentuk hati yang bisa membuat Suri menjadi Black Panther. Namun Suri menjawab bahwa dia sudah tidak tertarik lagi. Tujuan utama Suri mengembalikan herbal berbentuk hati adalah untuk menyembuhkan kakaknya, bukan untuk merubahnya menjadi Black Panther. Ratu pun hanya bisa pasrah mendengar jawaban putrinya itu. Lalu Ratu mengajak Suri ke suatu tempat untuk mengenang 1 tahun meninggalnya T'Challa. Di sana, Ratu Ramonda membakar sebuah jubah putih yang dulu dia pakai saat hari pemakaman anaknya T'Challa.
Tindakan itu dianggap sebagai simbol jika mereka telah merelakan mendiang sang Raja T'Challa. Namun Shuri tidak mau melakukannya. Shuri berkata dengan marah, seandainya ada yang mau dia bakar, itu bukanlah pakaian, melainkan seluruh dunia dan orang-orang di dalamnya. Shuri menyalahkan semua orang atas kematian kakaknya T'Challa. Dari tenangnya air sungai, sesuatu tiba-tiba muncul. Mereka terkejut saat melihat seorang pria aneh dengan sayap di kedua kakinya bergerak mendekati mereka. Ternyata dia adalah Namor, sang raja dari makhluk biru yang sebelumnya membantai seisi kapal pemburu vibranium. Shuri dan ibunya panik bercampur bingung, sebab Namor mampu menerobos masuk ke dalam wilayah Wakanda yang memiliki penjagaan ketat. Namor datang untuk memberitahu kalau militer Amerika berhasil mendeteksi vibranium yang ada di wilayahnya. Namun dia berhasil mencegah mereka mengambilnya. Di sini, Namor menyalahkan T'Challa yang dahulu mengekspos kekuatan vibranium ke dunia luar. Akibat hal itu, keberadaan negerinya terancam. Ada banyak pihak yang memburu vibranium, bahkan sampai ke dasar samudera. Nyatanya, vibranium tidak hanya ada di Wakanda saja, tapi juga ada di Talokan, negeri tempat Namor berkuasa. Karena itulah, Namor datang untuk meminta Wakanda ikut bertanggung jawab agar menemukan ilmuwan pencipta alat pendeteksi vibranium dan menyerahkan orang itu kepadanya. Ratu tidak bersedia meladeni permintaan Namor, tapi Namor malah mengancam akan menyerang Wakanda jika permintaannya tidak dituruti. Dia menambahkan kalau jumlah prajuritnya jauh lebih banyak dari jumlah prajurit Wakanda. Sebelum pergi, Namor meninggalkan sebuah kerang dan mesin pendeteksi vibranium di sana. Keesokan harinya, Ratu langsung mengadakan rapat dengan Dewan Tetua untuk membahas ancaman Namor semalam. Seorang dewan menyarankan untuk mengikuti apa yang Namor minta, yaitu menemukan ilmuwan Amerika pencipta detektor vibranium. Dia takut karena selama ini mereka belum pernah berperang dengan musuh yang juga memiliki vibranium. Terlebih sudah tak ada lagi Black Panther yang melindungi Wakanda. Tapi menurut Mbaku, pemimpin salah satu klan, dia tidak setuju dengan hal itu. Karena jika permintaan Namor dituruti, kelak Namor pasti akan datang lagi dan meminta lebih kepada Wakanda. Ratu pun hanya bisa diam mendengar pendapat mereka. Sementara itu, Shuri sedang mengecek sebuah alat yang ditinggalkan Namor semalam. Ternyata benar alat itu bisa mendeteksi lokasi keberadaan vibranium. Shuri kagum kepada orang yang menciptakan alat itu, padahal komponen yang ada di dalamnya sebagian hanyalah barang-barang rongsokan. Sementara itu sang panglima perang Wakanda, Okoye, masih belum bisa percaya kalau ternyata ada vibranium di luar Wakanda. Shuri pun menjelaskan kalau wilayah Wakanda sebagian besar adalah air, jadi mungkin saja vibranium memang ada di luar sana, namun di dalam lautan yang dalam. Okoye bersedia menjalankan misi untuk menemukan ilmuwan itu, tapi dia butuh Putri Shuri dalam misinya. Awalnya, Ratu ragu dengan keputusan Okoye mengajak Shuri dalam menjalankan misi ini. Tapi setelah meyakinkan Ratu akan keselamatan putrinya, akhirnya Ratu pun setuju. Shuri dan Okoye pergi ke Virginia untuk menemui Everett Ross, seorang agen FBI yang mempunyai hubungan baik dengan Wakanda untuk mencari info tentang ilmuwan pembuat mesin detektor vibranium. Setelah ditemui, Ross malah menuduh Wakanda untuk bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di Samudra Atlantik. Okoye membantah dan mengatakan kalau Wakanda tidak ada hubungannya dengan insiden itu. Karena merasa pernah berhutang budi pada Shuri dan T'Challa di masa lalu, akhirnya Ross memberitahu mereka siapa orang yang telah menciptakan alat detektor vibranium, yang ternyata adalah seorang mahasiswi. Shuri dan Okoye pun bergerak menuju Universitas Cambridge di mana anak itu belajar. Shuri pun berjalan menuju kamar anak itu yang bernama Riri William dan mengajaknya untuk ikut pergi ke Wakanda. Namun, Riri menolak dan berusaha melakukan perlawanan. Tapi setelah mendengar perkataan Shuri mengenai makhluk bersayap di kaki yang ingin menangkapnya, membuat Riri ketakutan dan setuju untuk ikut pergi ke Wakanda. Sebelum pergi, Riri mengajak Shuri dan Okoye pergi ke sebuah gudang untuk mengemasi barang-barangnya. Di sanalah Riri menyimpan semua hasil penelitiannya. Shuri sangat takjub dengan apa yang mampu Riri ciptakan. Tiba-tiba, mereka dikepung FBI yang ingin menangkap Riri.
Untuk mengelabui para polisi, Suri keluar dengan menggunakan motor, Okoye dengan mobil, sedangkan Riri terbang memakai alat yang dia ciptakan. Adegan kejar-kejaran di jalanan pun terjadi. Suara siren berbunyi nyaring. Suri meloncati mobil polisi yang ada di depannya, membuat mobil polisi itu menabrak mobil polisi lainnya. Suri terus berjalan menghindar, sementara Okoye menabrak mobil polisi yang mengejarnya. Riri yang terbang di atas berhasil menembak drone yang hendak menyerang Suri. Drone itu pun jatuh tepat di mobil polisi yang menghadang jalan Okoye dan Suri. Singkat cerita, mereka pun berhasil lolos. Saat sedang terbang, tiba-tiba Riri ditarik oleh tali yang tidak diketahui dari mana asalnya. Dia terjatuh, membuat Suri dan Okoye kaget. Tiba-tiba ada yang meledak di bawah mobil Okoye, membuat mobil Okoye terbalik. Suri pun terpental dari motornya. Suri dan Riri tak sadarkan diri. Sesuatu menarik Riri dari tali besi. Dengan sigap, Okoye memutuskan tali itu. Tiba-tiba muncul paus dan beberapa makhluk berwarna biru dari dalam air. Salah satu makhluk mengurusi polisi yang ada di sana dan melenyapkan agar tidak ada saksi hidup yang mengetahui keberadaan mereka. Sementara tiga lainnya berhadapan dengan Okoye. Dengan mudah dia bisa menghabisi prajurit Namor. Lalu dia menghampiri makhluk biru lain yang hendak menyerang Riri. Okoye pun kembali mengayunkan tombaknya. Namun pada akhirnya Okoye terpojok. Makhluk biru itu melempar bola ke arah Okoye dan langsung ditangkis menggunakan tombaknya. Namun bola itu malah meledak, mengeluarkan gelombang air yang besar, membuat Okoye jatuh ke dalam lautan. Cipratan air membuat Suri kembali terbangun. Lalu dia menghalangi makhluk biru yang hendak membunuh Riri. Akhirnya mereka berdua dibawa oleh makhluk biru ke dalam laut. Kembali ke Wakanda. Di hadapan Dewan Tetua, Okoye melaporkan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa misinya untuk mendapatkan mahasiswi pencipta vibranium digagalkan oleh makhluk biru prajurit Namor. Mereka sangatlah kuat, namun alasan apapun yang diberikan Okoye, Ratu tetap saja marah. Okoye akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai jenderal perang. Dia pun pergi meninggalkan ruangan rapat. Ratu yang merasa putus asa kehilangan putrinya memutuskan untuk menemui Nakia, kekasih T'Challa yang saat ini ada di Haiti. Di hadapan Nakia, Ratu memberitahu kalau Suri telah diculik. Ratu meminta Nakia untuk menemukan keberadaan Suri. Nakia yang dikenal sebagai ahli spiones kerajaan Wakanda bersedia untuk menjalankan tugas ini. Sementara itu, di kerajaan Talokan tempat Namor berkuasa, Suri dan Riri terbangun di dalam gua. Riri panik, Suri berusaha menenangkannya. Lalu mereka didatangi dua wanita dengan masker berisi air di mulutnya. Mereka menyuruh Suri untuk berganti pakaian khas suku mereka karena Namor ingin menemuinya. Sedang Nakia pergi ke semenanjung Yucatan, Meksiko untuk mencari keberadaan negeri Talokan. Dia menemui seseorang yang kabarnya pernah melihat makhluk aneh di dekat pantai. Awalnya, wanita tua itu menolak untuk memberi keterangan. Namun setelah tahu kalau Nakia adalah orang yang baik, wanita tua itu akhirnya bersedia menceritakan tentang Namor yang mereka anggap sebagai dewa. Di Talokan, Suri bertemu dengan Namor setelah memakai pakaian khas suku Namor. Perhatian Suri tertuju pada sebuah gelang yang berwarna hijau. Namor memberitahu kalau itu adalah gelang peninggalan ibunya. Dia pun mulai bercerita tentang asal-usul keluarganya. Ribuan tahun lalu, 1571 di Yucatan, Ibu Namor hanyalah seorang manusia biasa. Namun kaumnya diusir oleh penjajah Portugis karena membawa wabah penyakit. Dewa mereka memberi penglihatan untuk pergi menuju gua yang berisi air. Seorang saman memeriksa gua itu. Di dalamnya dia menemukan tanaman aneh yang bercahaya biru. Dia mengolah tanaman itu dan meminumkannya kepada semua anggota suku. Ibu Namor sedang hamil pada saat itu. Setelah meminum ramuan tanaman biru, semua orang tiba-tiba pingsan. Beberapa saat kemudian, mereka kembali sadar dengan tubuh yang berubah warna menjadi biru. Tiba-tiba, mereka tidak bisa bernafas di darat. Mereka pun segera berlari dan loncat masuk ke dalam air. Sejak saat itu, mereka tinggal di dalam air. Akibat ramuan biru yang diminum ibunya, Namor lahir di laut dengan sepasang sayap pada kedua kakinya dan telinga yang berbentuk runcing. Saat Namor berusia remaja sebelum ibunya meninggal,
ibunya berpesan untuk dikubur di tanah kelahirannya. Namor pun mengabulkannya. Dia naik ke permukaan bersama beberapa rakyatnya. Dia menyaksikan perbudakan oleh penjajah pada masa itu. Namor sangat marah. Dia membantai seluruh penjajah yang ada di sana. Sejak saat itu, Namor sangat membenci manusia dari permukaan. Lalu mereka menguburkan ibunya di tanah kelahirannya. Namor tidak ingin rakyatnya menjadi korban keserakahan manusia darat yang menginginkan vibranium. Karena alasan itulah, Namor ingin membunuh manusia pencipta mesin detektor vibranium itu. Tapi Shuri menolak. Shuri meminta agar Namor melepaskan Riri dan dia bersedia untuk jadi penggantinya. Namor pun mengajak Shuri melihat kerajaannya. Shuri dan Namor pun menyelam menuju ibu kota kerajaan bawah laut Talokan. Tempat itu sangatlah megah. Di sana, Shuri melihat kehidupan seperti layaknya kehidupan di daratan. Lalu Namor menunjukkan sesuatu yang bersinar. Itu adalah vibranium yang dianggap matahari oleh rakyat Talokan. Setelah kembali ke dalam gua, untuk menunjukkan niat baiknya, Namor memberi Shuri gelang peninggalan ibunya yang terbuat dari daun biru ajaib. Kemudian Namor mengajak Wakanda untuk bersekutu dan menyerang seluruh negeri yang memburu vibranium. Dia tak ingin jika manusia daratan menemukan Talokan lebih dulu dan negerinya akan terjajah seperti masa lalu. Ajakan itu disertai ancaman. Jika Wakanda menolak, maka Wakanda akan menjadi negara pertama yang dia hancurkan. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba salah satu rakyat Talokan mengabarkan bahwa Ratu Ramonda ada di atas daratan dan dia ingin berbicara dengan Namor. Saat mereka sedang berbicara, Nakia datang untuk menyelamatkan Shuri dan Riri. Ternyata itu adalah siasat Ratu Ramonda agar mereka bisa mencari keberadaan Shuri ditahan. Saat tiba di gua, Nakia terpaksa menembak salah satu rakyat Talokan yang mengancam keselamatan Shuri. Shuri tak mau meninggalkan penjaga yang terluka itu. Namun Nakia memaksa, kemudian membawa Shuri dan Riri kembali ke daratan. Di sana Ratu Ramonda menjemput mereka. Sang ratu sangat lega setelah melihat putrinya kembali. Saat Namor kembali ke dalam gua, dia terkejut melihat rakyatnya yang terbunuh. Namor sangat murka. Dia pun mengumpulkan rakyatnya untuk bersiap-siap berperang melawan negeri Wakanda. Shuri yang sadar akan datangnya perang, dia menyuruh penjaga untuk memperkuat pertahanan Wakanda terutama di bagian air. Namun negeri Talokan bergerak dengan begitu cepat. Di saat Wakanda belum siap untuk berperang, tiba-tiba ledakan air muncul di mana-mana. Tim medis yang dipersiapkan untuk bantuan terkena hipnotis. Mereka menceburkan diri mereka ke dalam air. Shuri pun terbang menggunakan pesawat berusaha menolong dari udara. Prajurit Talokan mulai muncul ke permukaan dan menyerang pasukan Wakanda. Namor muncul setelah pertahanan Wakanda terpecah dan menjauh dari istana. Namor diserbu tembakan dari berbagai arah. Dia menghindar terbang dan mulai menghancurkan satu persatu pesawat yang menyerangnya. Shuri berusaha menembakinya, namun Namor malah masuk ke dalam air. Kekuatan Namor meningkat ketika di dalam air, membuat Shuri kesulitan. Namor kembali ke permukaan dan menenggelamkan pesawat Shuri. Beruntung Okoye berhasil menyelamatkannya. Lalu Namor bergerak menuju istana ratu. Di sana, dia melihat Ratu dan Riri di balik kaca istana. Ratu menyuruh Riri untuk segera pergi. Tiba-tiba, Namor melemparkan beberapa bom air ke arah Ratu. Bom air itu pun meledak, membuat istana dipenuhi dengan air. Ratu dan Riri pingsan dihantam air yang begitu banyak. Setelah kembali sadar, Ratu berusaha menolong Riri untuk naik ke permukaan. Okoye lalu datang membantu Ratu, sementara Nakia menolong Riri. Sedang Namor yang masih berada di sekitar istana mengancam kalau seminggu lagi dia akan kembali ke Wakanda dengan pasukan yang jauh lebih besar. Jika Wakanda menolak untuk bersekutu dan menyerang negara-negara lain, maka dia akan menghapus Wakanda dari permukaan bumi. Kemudian Namor dan pasukannya pergi.
Di dalam istana, Riri berhasil kembali sadar. Namun Ratu Ramonda tidak terselamatkan. Dia tewas. Hal ini membuat Suri terpukul karena kematian ibunya. Setelah pemakaman ibunya, Suri bertekad untuk balas dendam pada Namor. Mereka mulai melakukan penelitian untuk mencari kelemahan Namor. Riri menyadari kalau Namor akan semakin kuat jika bersentuhan dengan air. Suri dan Riri bekerja keras mengembangkan teknologi mereka masing-masing. Karena dendamnya yang begitu besar pada Namor atas kematian ibunya, akhirnya Suri mau mengembalikan herbal berbentuk hati untuk merubah dirinya menjadi Black Panther. Sedang Riri menciptakan armor yang canggih. Saat sedang bekerja, tiba-tiba Suri teringat dengan gelang pemberian Namor yang berasal dari tanaman ajaib. Dia mulai menggabungkan gelang itu dengan DNA penelitiannya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dia berhasil menciptakan kembali herbal berbentuk hati dan mulai mencetak daun itu. Nakia pun langsung meminumkan ramuan daun itu kepada Suri. Seketika Suri tak sadarkan diri. Di alam bawah sadarnya, dia bertemu dengan Jedaka. Suri kaget. Jedaka berkata kalau Suri mirip dengan dirinya, yaitu sosok yang penuh dengan kebencian. Suri pun kembali sadar dan hanya terdiam saat ditanya oleh Nakia. Nakia mengira jika eksperimen mereka gagal. Tiba-tiba Suri memukul manikin vibranium hingga membuat bebatuan retak. Suri berhasil merubah dirinya menjadi Black Panther. Prajurit negeri Wakanda bersorak menjambut sang Black Panther. Lalu Suri dan para dewan tetua kerajaan berdiskusi soal menyerang balik Talokan dan membunuh Namor. Mbaku merasa tidak yakin dengan keputusan untuk melawan Namor karena Namor terlalu kuat. Mbaku berpendapat jika mereka membunuh Namor, itu artinya mereka akan membuat perang abadi antara dua kaum penguasa vibranium Wakanda dan Talokan. Namun Suri tidak gentar dan peduli. Dia tetap ingin balas dendam atas kematian ibunya. Keesokan harinya, pasukan Wakanda sudah bersiap untuk melakukan serangan balasan. Di Samudra Atlantik, Namor mendeteksi adanya alat yang bisa mendeteksi vibranium. Setelah diperiksa, ternyata itu hanyalah jebakan yang dipasang pasukan Wakanda agar Namor keluar dari permukaan. Saat itu, Suri dan pasukannya sudah menunggu dengan kapal yang sangat besar. Namor segera terbang untuk menghancurkan dua pesawat tempur milik Wakanda. Dia melemparnya ke arah kapal Wakanda. Riri dengan armornya mencoba memancing dan melawan Namor di udara. Sementara itu, Suri menunggu sambil menghalau pasukan Talokan yang akan naik ke kapal. Pesawat tempur meluncurkan tembakan-tembakan ke arah Namor. Namor dengan mudahnya menghindari semua serangan. Hingga akhirnya, Riri tepat berada di belakang Namor lalu menembaknya, membuatnya masuk ke dalam salah satu pesawat yang sudah dipersiapkan untuk menangkapnya. Pesawat itu dirancang khusus untuk melemahkan kekuatan Namor. Segera Riri memberitahu kalau Namor sudah ditangkap. Suri pun segera loncat dan masuk ke dalam pesawat itu. Namor mulai melemah jika air di tubuhnya telah habis. Sementara di kapal, pasukan Talokan yang begitu banyak datang dengan membawa bom-bom air berencana untuk menenggelamkan kapal Wakanda. Bom-bom air itu pun meledak mengguncang kapal. Mereka langsung diserang prajurit Talokan. Okoye pun datang dengan maniken vibraniumnya yang baru. Maniken vibranium itu memungkinkan mereka untuk terbang dan berenang di dalam air. Di dalam pesawat, Namor berusaha untuk menghancurkan ruang penguapan menggunakan tombaknya. Segera mungkin Suri mengarahkan pesawat menuju daratan. Akan tetapi, Namor berhasil menghancurkan pesawat itu sebelum sampai ke daratan. Mereka terlempar ke pantai. Sementara itu, prajurit Wakanda mengerahkan seluruh kekuatan mereka berperang meskipun mereka kalah jumlah dari prajurit Talokan. Di pantai, Suri langsung diserang oleh Namor secara bertubi-tubi. Akan tetapi, Suri berhasil mematahkan salah satu sayap di kaki Namor. Suri dan Namor melakukan pertempuran sengit hingga akhirnya Suri terpojok. Namor berhasil meraih tombaknya lalu menancapkan tombak itu ke perut Suri.
Namor semakin melemah, dia berusaha berjalan menuju air. Suri yang dipenuhi dengan rasa dendamnya tak ingin membiarkan Namor sampai pergi dan menyentuh air. Dengan tak memperdulikan rasa sakitnya, segera dia memotong tombak itu lalu melepaskan diri dari tusukan di tubuhnya. Suri mengejar dan melompat menghalau Namor, lalu meledakkan pesawat yang ada di belakangnya hingga membakar punggung Namor. Akhirnya Namor tumbang. Suri mengambil tombak itu lalu mengarahkan ke leher Namor. Saat ingin membunuh Namor, seketika Suri teringat dengan ibunya. Suri juga teringat kehidupan masyarakat Wakanda dan Talokan. Tiba-tiba, bayangan Ratu Ramonda muncul dan menyuruh Suri untuk melepaskan Namor. Dia tak ingin jika Wakanda dan Talokan terjadi perang abadi. Suri pun menyuruh Namor untuk menyerah. Suri berjanji jika Wakanda akan menjadi aliansi Talokan dan merahasiakan keberadaan Talokan dari dunia luar. Akhirnya Namor pun menyerah. Di tengah lautan, pasukan Wakanda semakin terdesak oleh prajurit Talokan. Tiba-tiba perhatian mereka teralihkan oleh datangnya pesawat yang membawa Suri dan Namor. Berkat keputusan itu, mereka kembali ke medan tempur dan menghentikan peperangan yang sedang terjadi. Wakanda kembali damai. Wakanda akhirnya kembali memiliki tanaman legendaris yang mampu mengubah seseorang menjadi Black Panther. Shuri menanam kembali daun legendaris leluhur yang telah dia ciptakan. Sementara itu, di Talokan, salah satu prajurit Namor mempertanyakan soal keputusan Namor yang memilih berdamai dengan Wakanda. Namor memberitahu kalau negara-negara di luar sana masih mengincar vibranium milik Wakanda. Cepat atau lambat, negara-negara itu akan menyerang Wakanda. Saat itulah Talokan akan muncul sebagai sekutu Wakanda, bersama-sama menghancurkan negara-negara serakah yang ada di muka bumi. Di tempat lain, Shuri menemui Nakia. Shuri membakar kostum yang dia pakai di pemakaman kakak dan ibunya sebagai simbol jika Shuri telah merelakan mereka pergi. Nakia lalu mendekati Shuri, memperkenalkan bocah kecil yang bernama Tosan. Dia adalah anak T'Challa kakaknya. Nakia merahasiakan keberadaan anak itu dari siapapun. Tosan menjadi alasan kenapa Nakia pergi dari Wakanda.